Halo semuanya, selamat datang di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Senang sekali aku Aisyah Latifah bisa menemani acara pada hari ini. Biar semakin semangat, Aisyah happy banget. Thank you loh yang sudah join dan juga tentunya live stream di dalam podcast Aksi Nyata. Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Aduh, super happy. Selamat sore juga untuk kamu yang sudah streaming di RCTI Plus, Okezone, Sindo News, iNews.id, YouTube Partai Perindo dan juga website Partai Perindo. Gak ketinggalan ada di Instagram, Twitter dan juga platform lainnya ya tentunya ya. Nah, Aisyah happy banget karena hari ini Aisyah bakal ngajak kamu jalan-jalan virtual. Walaupun endemi sudah ada di depan mata kita, tapi kayaknya kalau kamu masih ngumpulin budget nih, mendingan ikut jalan-jalan virtual barengan sama Aisyah tentunya. Karena hari ini kita bakal melihat indahnya surga dunia di banggai laut. Ya ampun, aku tuh baru tahu banget bahwa Indonesia itu sangat-sangat luas dan ternyata ada surga, yaitu adalah banggai laut. Nah, kalau gitu Aisyah gak bisa ngobrol sendiri nih. Aisyah punya tamu spesial. Beliau adalah Ketua DPD Pemuda Perindo Banggai Laut dan sekaligus anggota DPRD Kabupaten Banggai Laut, Bang Irwan Lajumi. Halo Bang. Halo Bu Aisyah. Hai. Aduh, jangan panggil aku Bu, aku belum ibu-ibu. Panggil aku cukup Aisyah aja Bang Irwan. Aman ya. Bang Irwan apa kabar? Baik, alhamdulillah ya. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik. Ini Bang Irwan, aku penasaran banget sih sebenarnya. Bang Irwan kalau misal aku ngeliat dari looks kan terbilangnya masih muda lah ya, Yeah. Bang Irwan. Sekarang aktif di Perindo dan juga di politik tentunya ya. Sebelum kita ngomongin banggai laut dan bermacam-macam keindahannya yang banyak kayaknya teman-teman di sini yang belum tahu sebenarnya. Banggai Laut tuh ada banyak loh destinasi wisatanya. Boleh ceritain dulu dong latar belakang Bang Irwan sendiri itu tuh sebagai apa nih gitu. Iya, terima kasih Aisyah. Jadi sebelum saya masuk ke membahas pariwisata, mungkin saya memperkenalkan dulu nama saya, tempat tinggal saya dan latar pendidikan juga supaya lebih jelas ya. Wih keren, boleh. Jadi nama saya Irwan Lajumi, berdomisili itu di Kabupaten Banggai Laut, dari suku Sulawesi Tenggara, suku Buton, dan kemudian pendidikan terakhir saya itu magister. Kemudian saya juga selaku anggota DPR Kabupaten Banggai Laut dari Komisi 3 fraksi PDIP Perjuangan. Kemudian juga selaku juga Ketua DPD Pemuda Perindo Banggai Laut, aktif sampai tahun 2023. Wih keren. Ini kalau ngomongin di tengah kesibukan dari pariwisata sampai dengan politik, kenapa awalnya bisa terjun ke dunia politik, Bang Irwan? Iya, jadi bukan persoalan masalah mau atau tidak mau, tapi melihat dengan kondisi daerah saya harus ikut tampil. Oh iya betul. Apa yang paling krusial? Yang secara krusial itu niatan daripada secara incumbent ya, kita lihat belum mampu, bukan belum mampu tapi sudah mengerjakan semaksimal mungkin, tapi menurut saya belum semaksimal. Oh oke. Ya. Jadi Bang Irwan di sini juga menjadi salah satu ibaratnya pagar lah ya. Biar Banggai Laut ini tentunya 5-10 tahun ke depan bisa jauh lebih baik. Memang yang dilihat di Banggai Laut ini 5-10 tahun ke depan apa yang pengen dikembangin sih yang pertama kali? Iya. Kalau kita mau lihat dengan kondisi geografis Banggai Laut itu memang ini unik ya menurut saya. Kenapa? Karena Banggai Laut ini secara geografis itu mempunyai luas wilayah. Itu 96% adalah wilayah laut, 4% itu adalah wilayah darat. Darat, oke. Iya, jadi secara tidak langsung pendapatan Banggai Laut itu dilihat dari sektor kelautan perikanan. Yang selalu bersanding dengan tidak terlepas pariwisata. Iya, betul. Karena banyak pulau. Benar. Sehingganya itu saya selalu ingin maju di panggung politik ini untuk mengembangkan tentang pariwisata kita dan pendapatan kita itu. Dari 2012 sekarang itu kan pertama di diresmiin gitu ya? Iya. 2012 kabupatennya tuh diresmikan gitu Banggai Laut. 2014. Iya, sebagai otonomi baru. Iya, sebagai otonomi baru. Sampai ke titik ini di 2022. Kira-kira pariwisatanya tuh total perkembangannya udah berapa persen tuh?
Bang Irwan? Iya, jadi saya jelaskan dulu 2014 itu saya belum menjadi anggota DPR. Oke. Ya, 2019 ini baru menjadi anggota DPR. Jadi kalau melihat dengan kondisi pariwisata kita ini memang kalau kita mundur lagi ke belakang, kemarin kita kan dihadapi dengan adanya COVID-19. Iya benar. Jadi semua sektor pariwisata, jangan pun bangkai laut, skala Bali saja itu turun drastis. Kacau banget, kacau banget. Jadi dengan adanya pemulihan, maka ini kami juga selaku dari keterwakilan masyarakat ingin juga menindaklanjuti lagi supaya perkembangan pariwisata ini lebih laju lagi pesatnya. Benar-benar. Berarti 2 tahun kemarin Banggai Laut gimana tuh nasibnya, Bang Irwan? Ya kalau lihat nasibnya ya sama, semua daerah punya nasib yang sama lah. Apa yang paling kacau banget dari pariwisata? Maksudnya berarti biasanya Banggai Laut sebelum pandemi itu yang datang tuh biasanya domestik atau bahkan dari luar negeri juga? Apa kebanyakan domestik? Lebih banyak domestik. Terus habis itu sekarang udah kembali lagi dong ke biasa lagi, udah menuju endemi normal lagi ya Bang Irwan? Iya. Insya Allah ya. Nah, by the way, aku tuh pengen nanya sebenarnya. Kalau ngomongin tadi kita dari pariwisata, terus juga ke dunia politik tentunya. Dari berbagai macam partai politik, mengapa menjatuhkan hati di Partai Perindo? Iya. Saya melihatnya bukan persoalan masalah, semua partai kan bagus. Ya. Iya kan? Tujuannya ingin membangun Indonesia, betul. Hanya saja kemarin jujur ya, kemarin karena saya juga dari alumni Muhammadiyah, banyak teman-teman saya ngajak kan di Partai Perindo, tentunya saya juga ingin bergabung sama-sama kemarin. Setelah juga saya merasa sudah menjadi keluarga dari Perindo, saya juga merasa juga sampai saat ini juga karena kendaraan yang saya pakai Perindo, maka saya harus juga memperjuangkan partai ini. Setuju, dan apalagi visi misinya sama Bang Irwan juga selaras gitu ya. Apa prinsip apa yang paling Perindo nih Bang Irwan banget gitu, dan pengen sama-sama membantu Indonesia menjadi lebih baik lewat Partai Perindo gitu, Bang Irwan, apa? Iya. Jadi kalau kita ingin membangun, saya tidak berbicara skop tentang negara ya, tapi saya berbicara tentang daerah. Iya. Banggai Laut deh. Ya, Banggai Laut. Iya, karena memang Perindo ini Banggai Laut asli ya. Jadi memang kalau kita sandingkan dengan visi misi yang ada dari Partai Perindo, kita sandingkan dengan di daerah, itu cocok, selaras. Kenapa? Karena dengan adanya program dari DPP Partai Perindo ini dengan pemberdayaan UKM, jadi memang di sana itu membutuhkan hal-hal itu, pemberdayaan. Makanya saya lebih condong ke situ. That's why makanya visi misinya selaras, dan insya Allah bisa membangun Banggai Laut menjadi jauh lebih baik juga 5-10 tahun. Targetnya pengen kayak Bali nggak Bang Irwan? Pengennya seperti itu. Kira-kira pencapaiannya berapa tahun tuh biar bisa satu level dengan Bali lah? Iya, kalau saya kan bukan penentu kebijakan nih, ya kan? Kalau saya penentu kebijakan maunya lebih cepat lebih bagus. Kalau bisa kan? besok deh. Besok, iya kan? Nah, jadi kalau kita di DPR ini paling cuma memberikan cuma mempunyai 3 fungsi ya, dari pengawasan, budgeting maupun dari legislasi ya. Hanya saja walaupun kita punya fungsi 3 fungsi, namun secara tidak langsung kami juga bisa memberikan pengawasan kepada pihak eksekutif dalam hal ini untuk menindaklanjuti pengembangan tentang ekowisata kita di Banggai Laut. Amin. Semoga secepatnya, kalau kata Bang Irwan tadi, kalau bisa besok kita sulap kayak bikin candi, besok ya besok gitu kan ibaratnya. Nah, sebenarnya kalau ngomongin Perindo sendiri, balik sebelum kita nanti membahas lebih lanjut mengenai Banggai Laut dan juga pilihan-pilihan alternatif wisatanya di sana ya, Bang Irwan, aku mau nanya nih, Perindo udah memperoleh berapa kursi nih Bang? Totalnya? Alhamdulillah 1. Alhamdulillah. Saya suka pedenya Bang Irwan. Alhamdulillah, ada jeda dulu 1, ya nggak apa-apa. Berarti ada target dong. Iya. Targetnya berapa? 1 juta abis ini? Gimana? Iya, jadi saya pikir terkait persoalan masalah target, semua partai punya target lah, menjadi unsur pimpinan di di eksekutif maupun legislatif. Hanya walaupun kita punya target,
terutama adalah kita hanya butuhkan orang kerja. Oh, iya. Ya, pintar itu banyak sih, tapi belum tentu bisa kerja. Bener, setuju. Jadi targetnya sebenarnya bukan masalah dapat berapa kursi, tapi orang-orang yang duduk di kursi itu yang harus paling maksimal gitu ya Bang Irwan. Wih, keren banget. Ini by the way, aku udah gak sabar banget mau ngobrolin yang satu ini, dan teman-teman juga pasti yang lagi nonton juga gak sabar banget. Sebelum aku punya banyak pertanyaan mengenai Banggai Laut gitu ya, destinasi yang paling terkenal di Banggai Laut itu apa sih Bang? Ada air terjun, tadi aku sempat ngeliat di YouTube ada air terjunnya juga terkenal. Apa aja yang paling terkenal sekarang? Kalau yang paling terkenal itu dua ya. Dari Desa Buang-Buang. Desa Buang-Buang yang dikenal dengan Danau Ubur-Ubur. Dan kedua itu kegiatan budaya Molomotumbe. Oke, total berapa kabupaten sih Bang Irwan? Kita kan dari Sulteng itu terdiri dari 13 kabupaten. Oh, oke. Ya. Jadi dari kalau lihat secara geografis, kita buka peta, kita itu ndak masuk di wilayah huruf K itu. Oh, berarti bukan di bagian yang K itu? Ya. Di peta, oh bukan. Enggak di situ. Kita perbatasan dengan Maluku. Oh, di ujung di pulau. Di pulau. Iya. Oke, berarti agak ujung. Cuman ini sebenarnya aku mau ngeliat dulu nih, mau ngasih beberapa foto-foto yang ada di Banggai Laut tentunya. Video dulu apa mau foto dulu? Video dulu kali ya, biar makin kenal kali ya. Sok, coba kita lihat ya. Ini video di Banggai. Nah, ini nih. Ini airnya sebening ini nih, Bang Irwan. Iya. Ini apa namanya? Ini Buang-Buang tadi. Ini Buang. Wow. Kemudian ini di Pantai Oyama. Ya. Kalau ini? Ini di Pantai Oyama juga. Kayak di Hawaii ya. Oke. Ini Buang-Buang. Ini Buang-Buang gokil. Nah, ini adalah pusatnya. Iya. Berarti ini UKM di sini banyak dong. Kalau UKM itu di wilayah kota. Oh, oke. UKM tetap di wilayah kota. Iya. Nah, ini Buang-Buang juga. Iya. Ini juga Buang-Buang. Ini Buang-Buang. Wow. Iya. Apa aja nih yang ditawarkan Bang Irwan di sini? Ini Buang-Buang homestay ya. Ini yang kami inginkan adalah akses ke sana, fasilitas untuk bisa tadinya kita mau ke sana dengan durasi 3-4 jam, kita meminta fasilitas supaya bisa dapat di angka 2 jam. Sampai ke sana. 2 jam buat ke Buang-Buang ini. Iya. Keren banget. Total penduduk di Buang-Buang ada berapa nih Bang Irwan? Keren. Iya, ya kalau untuk jumlah penduduk Buang-Buang ini sekitar di angka 200 kakak ya. Oh, keren. Ini, nah nih, teman-teman udah bisa ngelihat ya. Ya Allah, yang di belakang tim studio sampai shock gitu, pengen jalan-jalan ya rasanya ya. Shock. Ini kita ajak dulu virtual. Siapa tahu nanti Bang Irwan mau special giveaway, bagi-bagi tiket barengan sama Perindo. Sabar, nggak tahu nanti siapa tahu. Insya Allah kan nggak ada yang nggak mungkin ya. Nah, sebenarnya Bang Irwan boleh nggak sih kasih tahu dulu? Kan kemarin 2 tahun kepentok pandemi tuh. Iya. Bang Irwan sendiri tadi sempat nge-mention bahwa selama ini ya memang mereka mendapatkan uang dari hasil laut. Iya. Gitu, berarti mereka menangkap ikan dan segala macam. Berarti mata pencarian mereka tuh dari situ. Iya, kalau mata pencarian ini ya bukan hanya bergerak di sektor kelautan perikanan, tetapi bergerak juga di sektor perkebunan pertanian. Oh gitu, oke. Terus habis itu kalau misalnya masalah UKM gitu-gitu dan lain-lain, pasar tradisional dan lain-lain, aman? Iya, aman di sana. Oh oke. Keren banget nih. Apa yang mesti banget teman-teman yang lagi nonton di sini tuh tahu mengenai Banggai Laut? Iya. Jadi kalau untuk Banggai Laut ini saya sedikit berikan gambaran, terutama memang kita ini berada di perbatasan ya, perbatasan antara Maluku sama Sulawesi Tengah. Kemudian kami juga ini mempunyai dari banyaknya penduduk itu di angka sekitar 72.200 jiwa sekitaran itu. Kemudian terdiri dari 7 kecamatan dan mempunyai 3 kelurahan. Oh oke. Dengan 63 desa. Oke, Bang Irwan boleh agak majuan sedikit ngomong ke mic biar jelas. Nah keren, mantep. Nah gitu. By the way, kalau aku ngelihat gitu ya Bang Irwan, aku nggak tahu nih ini salah apa bener gitu ya. Kalau ngelihat dari tadi foto dan juga video ya Bang Irwan, agak 11-12 sama Raja Ampat. Iya. Kerennya tuh agak 11-12 sama Raja Ampat. Memang kira-kira nanti at the end bakal bikin kayak Raja Ampat, tapi kan Raja Ampat rada eksklusif ya, maksudnya harganya rada pricey, mahal gitu. Bakal bikin kayak gitu nggak sih Bang Irwan? Kalau untuk sampai ke sana kita belum sampai ke sana ya. Yang perlu kita
hari ini menjadi PR kita, Bupati maupun DPR, bagaimana untuk meningkatkan pengembangan dinas ekowisata kita yang ada di Buang-Buang, karena memang sampai saat ini kita masih kekurangan ya terkait sarana prasarana, ada kemudian juga akses, yang terutama untuk meningkatkan pariwisata kita itu terutama itu adalah akses. Akses. Sementara kalau kita berbicara tentang pengunjung mancanegara atau turis-turis asing, itu adalah waktu yang mereka minta, secepatnya harus sampai. Oh gitu. Iya kan. Sementara kita di sana itu durasi untuk ke Banggai Laut dari Luk itu Kabupaten Banggai, Luk Banggai itu memakan waktu sampai di angka 8 sampai 9 jam baru sampai di Banggai Laut. Belum sampai ke Buang-Buang ini. Terus kira-kira nanti akses yang paling fleksibel dan paling cepat kira-kira bakal alternatifnya apa? Pesawat, bandara. Iya. Jadi alhamdulillah juga kita walaupun pulau kecil sampai saat ini kita masih dibuat ya bandaranya. Tinggal kita menunggu lagi bagaimana tindak lanjut pembuatan atau pekerjaan lapangan bandara kita. 8-9 jam itu jalur darat kan? Jalur laut. Ya ampun. Oke. Boleh tambahin lagu jeng 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 tuh di belakangnya. Terus Bang Irwan, tapi udah ada banyak turis-turis domestik yang datang ke Buang-Buang. Sudah. Menempuh itu 8-9 jam itu. Iya. Bang Irwan sendiri berarti udah sering bolak-balik dong? Sudah. Apa rasanya Bang Irwan 8-9 jam di laut itu? Apa rasanya kayak nakoda nggak tuh? Capek, mabuk laut nggak sih Bang Irwan? Kalau mabuk enggak, cuma bosan aja lama sampai. Untuk masalah jaringan, sinyal dan lain-lain? Alhamdulillah sudah aman. Udah aman ya, aman. Jadi untuk update segala macam, udah bisa. Yang saya pentingin cuma itu aja. By the way, ini sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi mengenai Banggai Laut. 2 tahun terakhir ini kan pandemi. Sudah mulai sekarang tahun ini endemi nih. Iya. Kira-kira di tahun ini apa yang pengen dijor-jorin dulu biar wisatawan tuh tahu lagi bahwa Banggai Laut menjadi destinasi wisata Indonesia yang keren banget gitu. Iya. Jadi menurut saya apalagi ini kan Buang-Buang ini dengan budaya Molomotumbe ini kan sudah masuk di event nasional. Sekarang kita boleh dikata mulai stabil, ya kan. Tinggal bagaimana peran pemerintah dalam hal ini Bupati dan DPR untuk menindaklanjuti terkait bagaimana untuk perkembangan kita di sektor pariwisata kita. Oke. Seperti itu. Tapi kalau mau secara sektor pariwisata, Buang-Buang, Banggai Laut ini termasuknya wisata yang cocok ekonomis atau eksekutif menurut Bang Irwan? Iya, kalau saya melihat itu dari ekonomi ya, ekonomi karena bisa melibatkan semua para pemuda-pemuda yang mungkin belum ada pekerjaan, itu bisa diberikan kesempatan untuk bisa menjaga kearifan lokalnya kita di sana itu, ya seperti itu. Oke, ini aku nggak sabar banget pengen diajak jalan-jalan gitu ya. Nanti kita siapa tahu bareng sama tim Perindo juga bisa ngelihat Banggai Laut yang sangat-sangat keren tadi. Total destinasi wisata yang aku lihat-lihat tadi, aku sempat searching, ada satu air terjunnya itu keren banget Bang Irwan. Air terjunnya di mana sih? Itu di wilayah kota, dalam itu wilayah kota. Itu namanya air terjun Matube. Air terjun Matube. Kalau itu aksesnya 8-9 jam juga enggak kan? Enggak, paling cuma makan 7 jam? Enggak, 15 menit lah. 15 tuh. Enak. Nah, gimana tuh buat persebarannya kayak apa yang dari kota terus habis itu harus kalau ke Buang-Buang 8-9 jam. Suatu saat nanti kira-kira untuk bandara tuh berapa lama nih, dalam waktu 1-2 tahun Aisyah udah bisa ngakses gampang nggak mau ke Buang-Buang? Iya. Jadi saya ralat dulu terkait penyampaian Aisyah yang mana 9 jam itu bukan dari kota ke tempat Buang-Buang, tapi 9 jam itu 8 sampai 9 jam itu dari kabupaten tetangga itu Luk Banggai ke Banggai Laut. Oh, Banggai Laut. Yeah. Oke, kalau dari kota ke? Kalau dari Banggai Laut itu ke Buang-Buang itu memakan waktu 2 sampai 3 jam. Iya, ya, bolehlah didiskon, alhamdulillah 2-3 jam. Iya, supaya jangan masyarakat berasumsi bahwa dari kota Banggai Laut ke Buang-Buang 9 jam. Oh enggak, iya kan? Nanti bikin ininya thumbnailnya biar viral. 8-9 jam mencari wisata alam yang maksimal. Nah, orang pada nonton gitu loh Bang. Nah, tapi kira-kira akses bakal tahun ini oke lah ya, makin mantep.
Iya, kalau untuk akses kita juga sudah berupaya duduk bersama-sama dengan Pak Bupati agar kita segerakan supaya mempermudah bagi para turis maupun lokalan yang bisa menikmati pariwisata kita. Oke, berarti infrastruktur juga sudah oke dong? Kalau infrastruktur kita masih kekurangan karena berbicara tentang pariwisata ini tidak terlepas daripada anggaran ya. Semua anggaran. Udah. Iya. Ujung-ujungnya duit. Iya, jelas itu Bu Aisyah. Karena memang kalau kita berharap dengan menggunakan APBD itu saya yakin agak akan cukup. Iya benar. Tapi anggarannya kalau boleh tahu nih Bang Irwan, kalau ngomongin soal materi berapa anggarannya? Anggaran apa tuh? Bang Irwan kira-kira yang harus dibutuhkan untuk membangun infrastruktur di Banggai Laut semaksimal mungkin? Iya, jadi kalau kita mau lihat dengan dua buang-buang ya, dengan adanya sudah masuk kategori event nasional, paling minimal kita butuh 5 miliar atau sampai 7 miliar. Aduh, bismillah. Iya. Berarti 5 sampai 7 miliar kira-kira anggaran yang untuk memantapkan infrastruktur yang ada di buang-buang dan juga di Banggai Laut gitu ya. Iya. Ya Allah, oke. Nah, kalau peran dari pemerintah pusat sendiri Bang Irwan gimana? Iya, jadi kalau pemeran kemarin saya juga sudah berkonsultasi ya di Kementerian Pariwisata. Saya juga mendapatkan referensi dari dirjennya bahwasannya itu dikembalikan ke daerah tentang bagaimana pengembangan wisata itu sendiri. Kalau persoalan masalah anggaran saya pikir di kementerian siap, tinggal bagaimana perencanaan master plan-nya itu supaya tepat sasaran. Karena banyak setiap daerah itu kalau datang ke kementerian pasti ujung-ujungnya bukan presentasikan tentang bagaimana kondisi pariwisata mereka, tetapi berbicara tentang ujung-ujungnya minta anggaran. Jadi minta anggaran. Nah, ya Allah. Terus berarti mau sasaran mau kemana dulu nih? Tempat sasaran tuh apa sasaran utama yang pengen dituju sebenarnya buat anggaran-anggaran itu? Iya, tidak terlepas daripada tema pariwisata ya. Iya, jadi kalau untuk kita memang untuk anggaran ini kita mau meningkatkan tentang Molembo-Tumbe maupun daripada orang punya destinasi yang dibuang-buang. Ini yang perlu harus kita genjot supaya terarah, jangan nanti artinya ini sudah masuk event nasional kemudian redup lagi, nggak ada tindak lanjut, harus update lah. Karena banyak di Indonesia yang gitu ya Bang Irwan. Nih event nasional, terus habis itu udah nih hype-nya udah, tiba-tiba 2 tahun kemudian kita lihat lagi tempatnya tidak terurus gitu. Itu maksudnya sayang banget kan, karena kan untuk pembangunannya juga nggak menggunakan uang yang dan juga sumber daya manusia yang sedikit gitu ya Bang Irwan. Makanya itu yang mesti menjadi concern juga. Nah ini untuk sobat aksi nyata sendiri nih Bang Irwan, kalau yang pengen jalan-jalan ke Banggai Laut, boleh dikasih tips and triknya nggak? Atau nggak kira-kira dana yang dibutuhkan, kembali lagi ujung-ujungnya duit ya Bang Irwan. Dana yang dibutuhkan kira-kira berapa? Moda transportasinya gimana? Jadi kalau skala untuk refreshing ya ke sana, misalkan kita dari Jakarta nih, kita kan sudah bisa hitung-hitungan berapa sih uang pesawat PP-nya pulang pergi maksudnya. Iya, PP berapa Bang Irwan? Iya, kalau biasanya saya yang kesini kan biasa di angka 5 jutaan udah dapat. 5 juta, oke. Terus sampai di sana paling ya 10 jutaan udah cukup ya. 10 juta sudah cukup. Udah penginapan berarti banyaknya apa Bang Irwan di sana? Kalau penginapan lebih banyak itu homestay ya. Homestay, hotel itu belum banyak ya, masih homestay. Ya, masih homestay. Masih homestay kayak gitu. Terus juga untuk akomodasi, makanan dan lain-lain. Itu dikelola oleh biasa itu Pop Darwis ya. Pop, oke. Terus akomodasi. Akomodasinya juga itu biasa dari inisiatif sendiri, karena kita punya akses ke sana itu biasa kayak buang-buang itu selalu sewa speedboat. Itu di kisaran berapa Bang Irwan? Paling sekitar 3 juta dapat. 3 juta dapat. Sebenarnya kalau dihitung-hitung, kalau dari tadi nominal yang Bang Irwan sebutin, harganya jauh lebih murah dibanding kalau ke Raja Ampat. Karena Raja Ampat sendiri aja tiketnya PP tuh udah 10 juta ya. Jadi jauh lebih murah. Kira-kira totalnya, grand totalnya berapa nih Bang Irwan? Aku harus menyiapkan budget. Iya, jadi kalau untuk mau ke buang-buang itu, ya nggak perlu juga biaya besar sih sebenarnya. Di angka
10 juta itu udah ke sana itu. Udah sampai, dan dari seluruh ini hiburan dan juga wisatanya ya. Yang harus dicoba banget apa sih Bang Irwan di Banggai Laut? Ini deh makanannya. Ya, jadi kita di sana itu terkenal namanya ubi banggai. Ubi banggai. Iya. Bentuknya keladi ya, bentuk keladi yang mana ubi banggai ini yang hidupnya memang bukan di daerah lain, memang khusus di sana. Oh, oke. Oke, itu adalah makanan yang mesti banget dicoba ya sobat podcast Aksi Nyata. Nanti kita kapan-kapan ke sana deh barengan sama tim Perindo. Cuman ini aku ada pertanyaan khusus dari aku sendiri sebenarnya, yang aku tuh penasaran banget. Bang Irwan, berarti kalau ngomongin Banggai Laut, orang-orang tuh lebih mementingkan, maksudnya kalau ngomongin pariwisata ya gitu, banyak orang yang lebih pertama-tama pasti Bali. Terus Gili, Lombok dan lain-lain. Kalau Banggai Laut banyak banget yang belum tahu gitu loh. Untuk exposure-nya sendiri, biar orang-orang lebih tahu kira-kira apa nih kiat-kiat Banggai Laut biar menjadi salah satu yang pop up di top of mind-nya orang-orang ketika ingin berlibur gitu. Jadi terkait masalah Banggai Laut ini, untuk supaya bisa dikenal, makanya saya selalu sampaikan kita selalu follow up. Maupun di secara media, maupun itu di secara bagaimana peran dari pariwisata untuk memperkenalkan itu. Kan saya pikir kan dinas pariwisata ini kan setiap ada kunjungan kerja di mana melihat di pariwisata yang maju, itu harus banyak berkonsultasi bagaimana mindsetnya itu kan. Kami hanya di DPR ini mendorong pariwisata kita itu bisa hadir di permukaan, seperti yang sudah seperti di Bali, di Lombok, maupun di Wakatobi. Wakatobi. Iya kan. Jadi itu yang harus kita juga pikirkan bersama-sama antara eksekutif maupun legislatif. Benar. Kalau dari segi SDM-nya kira-kira kalau misalnya untuk pariwisata, tempat-tempat destinasi wisata yang sudah maksimal banget, apa yang membedakan sama Banggai Laut? Banggai Laut nih masih kurang apa? Entah SDM kah atau apakah? Ya, kalau bicara tentang SDM ya mungkin salah satu faktor itu ya. Tapi yang lebih krusialnya itu terkait persoalan masalah, lagi-lagi kita dibenturkan dengan persoalan masalah anggaran lagi. Iya, kenapa? Iya, karena dengan APBD-nya kita kecil, hati ini ingin memeluk gunung, tapi namun sayang tangan tak sampai. Waduh. Iya kan? Masuk. Jadi bener. Untuk apa kita bicara tentang perencanaan, tapi kalau anggaran yang gak cukup mau bikin bagaimana? Ya kan? Hati ini ingin memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Nanti saya pakai jadiin wallpaper HP boleh ya Bang Irwan? Ini aku jadi ini juga ya, jadi berharap biar teman-teman di Jakarta, di seluruh Indonesia tuh biar tahu gitu loh Banggai Laut. Jadi nanti mungkin 5 atau 10 tahun ke depan kalau kita ditanya mau kemana nih liburan, Banggai Laut kali ya gitu loh. Biar bisa seterkenal itu gitu. Terakhir deh Bang Irwan, mungkin boleh gak sih ada gak pesan untuk anak-anak muda mengenai pariwisata di Banggai Laut, atau mungkin pesan tersendiri biar orang-orang dan juga anak muda Indonesia bisa ikut melestarikan Banggai Laut dan membanggakan Banggai Laut menjadi salah satu destinasi wisata keren di Indonesia. Apa pesannya Bang Irwan? Terima kasih Aisyah. Ya, jadi untuk para pemuda milenial untuk melihat pariwisata kita ini, memang dari kalangan milenial kan setuju adanya perkembangan pariwisata kita. Tentunya bukan hanya daripada sentuhan-sentuhan pemerintah, tapi memang dari bawah mereka juga ingin terlibat, ya kan, terlibat menjaga kelestarian, pencemaran dan lain-lain. Nah, harapan saya untuk para pemuda yang ada di Banggai Laut tetaplah terus berkarya dengan kemampuan masing-masing yang di bidang sektor pariwisata. Sama-sama kita bergandengan tangan untuk memajukan daerah kita. Wih, keren. Tentunya itu juga berlaku untuk seluruh muda-mudi di Indonesia ya. Dari tadi udah seru banget nih ngobrolin mengenai pariwisata Banggai Laut barengan sama Bang Irwan tentunya. Dan ini relate banget sebenarnya ya sama Partai Perindo. Campaign Aksi Nyata #dari Kamu Untuk Indonesia ini sebenarnya movement yang dijalankan sama Partai Perindo, yaitu produktif pasti, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan Partai Perindo juga memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, yaitu program penjaringan secara daring bagi warga
Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif Bacalek di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan juga DPR RI. Untuk daftar caranya gampang banget ya. Detailnya kunjungin aja website www.konvensirakyat.com. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa mengunjungi website www.partaiperindo.com atau klik link bit.ly/member Partai Perindo. Aisyah seneng banget loh, dari tadi udah ngobrol-ngobrol barengan sama Bang Irwan juga. Dan Aisyah juga pengen ngasih tahu kalau kamu sudah memberikan quotes terkait dengan tema hari ini, kita bakal mengumumkan 3 pemenang beruntungnya pada minggu depan di Instagram Partai Perindo @partaiperindo. Jadi jangan lupa ya, harus banget follow sosial medianya di @Partai Perindo tentunya. Thank you so much Bang Irwan, happy banget. Thank you banget. Pokoknya siapa tahu Aisyah dan juga tim yang ada di studio nanti bisa berkesempatan main-main ke Banggai Laut. Thank you Bang Irwan. Thank you juga untuk teman-teman tentunya. Terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga yang pasti Partai Perindo sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Aisyah Latifah pamit. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan oleh Perindo.